Hunaka iddatu furuqin bainal Qur'anil Karimi wal hadisil qudsi. Terdapat beberapa perbedaan antara Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadisil Qudsi. Ahammuha, yang terpenting, di sini beliau kemukakan ada 5 ya. Ada 5 yang terpenting. Itu artinya lebih dari itu ya. Yang pertama, annal Qur'an al-Karim kalamullah uhiya bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bilafzih. Bahwa Al-Qur'anul Karim itu kalamullah yang diwahyukan kepada Rasulullah bilafzih, dengan lafaznya. Bukan hanya maknanya tapi juga dengan lafaznya. Wa tahadda bihil Arab, dan menantang ya, menantangkannya kepada orang Arab. Menantangkannya misalnya untuk mendatangkan ya, mendatangkan yang semisal. Fa'ajizu an ayatu bimislihi au bi asyri suwari mislihi au bi suratin min mislihi. Mereka pun tidak mampu untuk mendatangkan yang semisalnya, atau 10 surah ya semisalnya, atau 1 surah semisalnya. Mereka tidak mampu melakukan itu. Wala yazalu tahaddi bihi qa'iman ya, sementara tantangannya terus berlangsung. Fahuwa mu'jizatun khalidatun ila yaumiddin. Itu merupakan mukjizat yang kekal hingga hari kiamat. Sementara hadis qudsi, wal hadisul qudsi lam yaqa' bihi tahaddi wal i'jaz. Ya, sementara hadis qudsi itu tidak berlaku ya adanya tantangan itu. Tidak berlaku tantangan itu. Demikian pula tidak berlaku aspek kemukjizatan itu. Jadi kalau bicara tantangan membuat yang semisal itu hanya untuk Al-Quran ya, tidak untuk hadis qudsi ya. Demikian pula kalau kita berbicara kemukjizatan Al-Quran, itu konteksnya adalah Al-Quran saja ya, tidak termasuk hadis qudsi. Itu yang pertama ya, yakni dari segi apa, tantangan dan kemukjizatan. Yang kedua, wal Qur'anul Karimu la yunsabu illa ilallahi ta'ala ya. Fayuqalu qala Allah Ta'ala. Al-Qur'anul Karim itu tidak dinisbatkan kecuali kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan qala Allah Ta'ala. Ya, itu kalau Al-Qur'an. Wal hadisul qudsi, sementara hadis qudsi kama sabaqa, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, qad yurwa mudhafan ilallahi wa takunu nisbatu ilaih. Terkadang memang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah dan dinisbatkan kepadanya ya, pada saat itu nisbatan insya'iyah, sebagai nisbatan insya ya, sebagai nisbat insya. Maksudnya penisbatan itu langsung ya kepada Allah. Faiqal, sehingga dikatakan qala Allah Ta'ala au yaqulullahu Ta'ala ya. Dari sisi ini berarti ada kesamaan. Ya, tetapi wa qad yurwa mudhafan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang juga diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa takunu nisbatu hina idzin nisbata ikhbar. Nah, maka pada saat itu penisbatannya merupakan penisbatan ikhbar. Kalau tadi penisbatan insya. Penisbatan insya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang dinisbatkannya itu kepada Nabi. Maka itu menjadi namanya nisbat ikhbar. Li'annahu alaihi salatu wassalamu huwal mukhbiru bihi anillah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dialah yang mengabarkan itu dari Allah. Fayuqal, sehingga dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Nah, itu bedanya ya. Jadi kadang hadis qudsi itu kadang ada yang qala Allah Ta'ala, tapi juga kadang ada yang bentuknya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan misalnya tadi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbi azza wajalla. Sementara ayat Al-Qur'an itu tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun penisbatannya ikhbar. Ya. Jadi kalau bicara ayat itu harus qala Allah Ta'ala. Tidak boleh kita sebutkan misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wajalla. Tidak boleh penisbatannya itu insya. Tidak boleh ikhbar.
Ya, tidak boleh Nabi itu disebutkan mengabarkan, meskipun sebetulnya secara realitas kan Nabi itu menerima wahyu kemudian Nabi sampaikan ya kepada sahabat waktu itu, lalu menulis wahyu dan sebagainya. Tetapi penisbatannya tetap ya, kalau kita bicara Al-Qur'an itu harus qalallahu ta'ala. Sementara hadis qudsi itu ada yang qalallahu ta'ala, ada juga yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wajalla. Gitu ya. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama dari sisi apa? Dari sisi tantangan dan kemukjizatan. Lalu yang kedua dari sisi penisbatan. Nah, yang ketiga, wal Qur'anul Karim jami'uhu manqulun bitawatur. Al-Qur'anul Karim itu semuanya dinukilkan secara mutawatir. Fahuwa qat'iyyut subut. Ya, dia qat'i subutnya, validitasnya itu qat'i, tidak lagi diragukan karena mutawatir. Sementara wal hadisul qudsi itu aksaruha akhbaru ahad. Hadis-hadis qudsi itu mayoritasnya adalah khabar atau hadis-hadis ahad. Fahiya zonniyatus subut, itu zonni ya, subutnya. Jadi dari sisi validitasnya tidak qat'i, dia zonni. Wa qad yakunu al hadisul qudsi sahihan wa qad yakunu hasanan wa qad yakunu dha'ifan. Ya, bahkan terkadang hadis qudsi itu ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada juga yang dhaif. Itu ya, itu hadis qudsi. Sementara Al-Qur'anul Karim dari sisi periwayatan itu semuanya mutawatir. Gitu ya. Itu perbedaan yang ketiga. Dari sisi periwayatan. Nah, kemudian dari sisi yang keempat itu dari segi apa? Dari segi lafaz. Ya, dari segi lafaz. Wal Qur'anul Karim min 'indillahi lafzan wa ma'nan, fa huwa wahyun bil lafzi wal ma'na. Al-Qur'anul Karim itu dari sisi Allah lafaz dan makna. Merupakan wahyu dengan lafaz dan makna. Ya, wal hadisul qudsi, sementara hadis qudsi maknahu min 'indillah. Maknanya itu dari Allah, wa lafzuhu min 'indir rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala sahih. Sementara lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat yang sahih. Jadi memang ada khilafiyah di sini ya. Ungkapan 'ala sahih itu menunjukkan ada khilafiyah. Jadi ada juga sebagian ulama yang menyatakan dari segi lafaz dan makna itu hadis qudsi itu sama dengan Al-Qur'an. Lafaznya juga dari Allah, maknanya juga dari Allah. Tapi pendapat yang kuat, yang sahih itu bahwa untuk hadis qudsi itu hanya maknanya. Adapun lafaznya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa wahyun bil ma'na dunan lafz. Ya, merupakan wahyu ya dengan makna bukan lafaz. Waliza tajuzu riwayatuhu bil ma'na inda jumhuril muhaddisin. Oleh karena itu boleh periwayatannya itu dengan makna sebagaimana menurut jumhur ulama hadis. Jadi boleh periwayatannya itu dengan makna. Kalau ungkapan tadi ana inda zonni abdi bi itu kan ungkapan lafzi secara lafaz. Tetapi kalau misalnya seperti ungkapan yadullahi tadi itu, bahwa tangan Allah itu atau yadullah itu selalu apa? Selalu penuh dengan rezeki ya, tidak pernah kosong. Meskipun dia memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sepanjang hari, siang dan malam. Nah, itu periwayatan makna. Karena tidak berisi firman Allah secara langsung. Bedakan tadi dengan ungkapan ana inda zonni abdi bi. Ya. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi ulama hadis itu mayoritasnya membolehkan periwayatan hadis qudsi itu dengan makna. Sementara kalau ayat Al-Qur'an ya tidak boleh. Ya. Kemudian yang kelima, ya, ini yang terakhir. Wal Qur'anul Karim muta'abbadun bitilawatih. Al-Qur'anul Karim itu dipandang beribadah, dipandang ibadah dengan membacanya. Fa huwa allazi tata'ayyanul qira'atu bihi fis shalah. Itulah yang ditentukan qiraat ya dengannya dalam salat. Membaca dalam salat kalau setelah surah
setelah iftitah itu membaca Al-Fatihah, itu adalah Al-Quran. Ya, setelahnya kemudian membaca surah atau ayat lagi, itu juga Al-Quran. Tidak boleh diganti. Jadi kalau misalnya setelah waladhdallina kita baca hadis qudsi, itu tidak boleh. Ya. Yang boleh adalah ayat Al-Quran. Jadi ungkapan dalam surah Al-Muzammil ini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, itu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Itu memang maksudnya Al-Quran, bukan hadis qudsi. Wa qira'atuhu ibadah, membacanya adalah ibadah. Yusibullahu 'alaiha bima jaa'a fil hadis. Ya, itu diberikan pahala oleh Allah atas perbuatan itu, yakni atas membacanya berdasarkan yang ada di dalam hadis. Ya, ini ada dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Apa hadis tersebut? Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa membaca satu huruf dari kitabullah ta'ala, maka baginya satu kebaikan, ya, dan satu kebaikan itu mendapatkan 10 pahala yang semisal. Dan itu betul-betul dihitung huruf demi huruf, sampai Nabi tegaskan, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin, ya, namun alif harf, alifnya sendiri itu satu huruf, walamun harf, lamnya juga satu huruf, wa mimun harf, ya, mimnya juga satu huruf. Betul-betul huruf demi huruf. Nah, yang dimaksud di sini kitabullah, man qara'a harfan min kitabillah, itu maksudnya adalah Al-Qur'an. Ya. Wal hadisul qudsi, hadis qudsi la yujzi'u fi shalah, tidak dapat dipakai dalam salat. Ya. Wa yusibullahu ala qiraatihi thawaban aman, Allah berikan pahala atas membacanya itu dengan pahala yang sifatnya umum, bukan khusus, ya, seperti hadis tadi. Fala yusdaqu fihi tsawabul ladzi warada dzikruhu fil hadisi ala qiraatil Qur'an, maka tidak termasuk, ya, pahalanya seperti yang disebutkan di dalam hadis tentang membaca Al-Qur'an yang di atas tadi. Bi kulli harfin asyru hasanat, ya, di mana setiap huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Itu untuk Al-Qur'an. Adapun untuk hadis qudsi, ya, itu juga dapat pahala, tapi dalam bentuk pahala yang sifatnya umum. Sama dengan misalnya kita membaca hadis Nabi yang bukan hadis qudsi. Nah, sementara Al-Qur'an itu hadis setiap hurufnya itu seperti dengan yang diungkapkan dalam hadis tadi. Ya. Jadi itu ada 5 perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang pertama dari sisi apa? Kemujizatan, tantangan dan kemujizatan. Lalu yang kedua dari sisi penisbatannya, ya. Lalu yang ketiga dari segi periwayatan, ya. Lalu yang keempat dari sisi lafaz, ya, dari sisi lafaz. Lalu yang terakhir, meskipun yang keempat ini ada khilafiyah di situ, ya. Ada yang mengatakan juga lafaz juga sama, tidak ada bedanya. Tapi yang sahih menurut Syekh Mana Khalil Al-Qattan di sini beda. Jadi kalau Al-Quran itu lafaznya dari Allah, sementara hadis qudsi itu lafaznya dari Rasulullah SAW. Lalu yang kelima, yang terakhir, al-muta'abbadu itu, ya, dipandang ibadah bitilawatihi, dengan membaca itu Al-Quranul Karim. Adapun hadis qudsi tidak termasuk dalam ungkapan dalam hadis tadi, ya.